Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih merasakan karunia, kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh kita untuk Allah. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan akan diterima Allah menjadi amal soleh buat kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita terus menghadirkan Allah dalam tiap aktivitas kita, dalam tiap kerja kita, dalam apapun yang kita saksikan dalam hidup di dunia ini, maka itulah inti dari beragama, yaitu kita menghadirkan tauhidullah, mengesahkan Allah. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dalam kesibukan mengurus kita. Al-Quran pada surah yang terakhir dalam susunan mushaf Al-Quran ditutup dengan surah An-Nas, surah ke-114. Disinilah pemahaman tauhid kita secara utuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu Rabbnya manusia, birabbin nas. Jika Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran dengan kalimat Rabb, maka menandakan rububiyah, tauhid rububiyah. Allah yang menjadikan, Allah yang menciptakan. Birabbin nas, kalau kita melihat pada terjemah Al-Quran, itu artinya Tuhannya manusia. Maksudnya Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan dan menjadikan manusia. Dari tidak ada, kita menjadi ada. Itulah birabbin nas. Allah yang telah menciptakan dan menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Di dalam ayat yang pertama pada surah Al-Insan, ya, terdapat pada juz ke-29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang kepada kalian satu waktu dari masa yang pada saat itu kalian belum bisa disebut apapun. Saudaraku kaum muslimin, kita pernah ada pada satu waktu dan Allah beritakan informasi ini kepada kita. Kita pernah ada pada waktu tersebut, namun kita belum dapat dikatakan sebagai manusia. Boleh jadi kita baru menjadi calon manusia. Apa itu? Kita masih menjadi air yang tersimpan pada sulbi-sulbi ayah kita. Kita masih menjadi air yang tersimpan pada sulbi-sulbi bapak kita. Wallahu alam. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita pernah menjadi air. Lam yakun syai'am madhkura. Kita pernah jadi, kita pernah ada, tapi belum dapat disebut sebagai manusia. Kemudian dari setetes nutfah, setetes air yang terpancar, kita keluar dari sulbi ayah kita. Kemudian setetes air yang terpancar, maka dari setetes itu ada ribuan bahkan jutaan calon-calon manusia yang kita berada di situ pada saat tersebut. Hadirin, coba kita renungkan. Yang ribuan dan jutaan itu adalah saudara kembar kita.
Dia tidak sempat menjadi manusia, tapi mereka cuma menjadi calon manusia. Ketika Allah memilih kita masuk ke dalam rahim ibu kita, maka secara otomatis pintu rahimnya ditutup oleh Allah agar kita mengalami pembuahan di dalamnya. Allahu Akbar. Allah pencipta yang paling sempurna. Allah pencipta yang terbaik. Ketika kita sudah masuk ke dalamnya, ditutup pintu rahimnya oleh Allah, maka jutaan saudara kembar kita tadi tidak sempat menjadi manusia. Namun dia hanya menjadi calon manusia. Kemudian setelah waktu yang ditentukan, sebulan, 2 bulan, 8 bulan, sampai 9 bulan, apa yang Allah beritakan? Ya. Di dalam Al-Quran pada surah ke-16, surah An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan informasinya kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, yang ketika kalian keluar kalian tidak mengetahui apapun, kalian tidak ngerti apapun. Ketika pertama kali kita hadir di dunia ini, di muka bumi ini, la ta'lamuna syai'a, sama sekali kita tidak mengetahui apapun. Dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, kemudian kita tumbuh. Ya. Itulah birabbin nas. Kalau ada cermin di hadapan kita, di kamar tidur kita misalnya, ada cermin, ada enteng, ya, ada kaca itu. Kemudian kita bercermin padanya. Kita menyaksikan diri kita pada cermin tersebut. Maka sampaikan pertanyaan kepadanya. 100 tahun yang lalu, wajah ini berada di mana? 100 tahun yang lalu, tangan ini berada di mana? 100 tahun yang lalu, apakah jasad ini sudah ada di dunia ini? 100 tahun yang lalu, apakah kita sudah memiliki komunitas keluarga seperti saat ini? Saudaraku kaum muslimin, boleh jadi kita akan memiliki jawaban yang sama, bahwa 100 tahun yang lalu kita belum menjadi penduduk bumi ini. Kita belum ada di sini. Birabbin nas, kemudian Allah hadirkan kita, Allah ciptakan kita, Allah pilih kita menjadi manusia. Masya Allah. Tidak selesai kita bersyukur untuk karunia yang Allah sampaikan ini kepada kita. Kemudian Malikin nas, rajanya manusia. Tauhidnya mulkiyah. Allah yang mengatur kehidupan manusia. Allah yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita manusia. Masya Allah. 255 ayatnya pada surah kedua, surah Al-Baqarah, dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Tidak ada ilah selain Dia. Dia Maha Hidup, Al-Qayyum, dan terus menerus dalam kesibukan mengurus makhluknya. Allah dan malaikatnya dalam kesibukan mengurus manusia. Al-Qayyum. Ini penjabaran kita tentang Malikin nas, ya. Allah sebagai raja yang mengatur kita semuanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pernahkah kita renungkan ketika kita mau makan? Boleh jadi kita berjalan dari kamar tidur kita menuju meja makan yang ada di dapur rumah kita atau ruang makan kita.
Mungkin kita hanya butuh 10 langkah berjalan atau 20 langkah berjalan mendatangi nasi yang mau kita makan di meja makan itu. Ketika sudah hadir, ada nasi di piring kita, ada lauknya, ada sayurnya dan yang lainnya. Mari kita lihat bagaimana Al-Qayyum ini, bagaimana Malikin Nas ini kemudian menghadirkan karunia ini kepada kita. Kita cuma butuh 10 langkah mendatangi nasi di piring pada meja makan kita. Tetapi pernahkah terbayang di benak kita bagaimana nasi itu mendatangi kita? Berawal kisah ada seorang petani yang menanam benih-benih padi di persawahan mereka. Allah kemudian hadirkan perenungannya buat kita pada surah Al-Waqi'ah. Afara'aitum ma tahruthun. Terangkan kepadaku tentang yang kamu tanam. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu yang menumbuhkannya, apa kami yang menumbuhkannya, kata Allah. Masya Allah. Petani menanam benih padinya, sudah menanam saja. Mungkin dia beri pupuk, kemudian yang lain-lainnya. Tapi siapa yang menumbuhkan benih padi ini? Afara'aitum ma tahruthun. Coba kamu terangkan kepadaku, kata Allah. Siapa yang menumbuhkannya, kamu apa kami, kata Allah. Tumbuhlah benih ini karena Allah. Ketika keluar kemudian buah-buah padinya, ada yang dikodo Allah, misalnya ada satu butir padi yang dikodo, ini nanti jadi rezekinya Tazmaludin. Jika sudah dikodo Allah, maka malaikat wajib mengawal kodok tersebut agar menjadi kodar. Benih padi yang sudah dikodo jadi rezekinya Tazmaludin, ini dijaga malaikat. Jangan sampai dimakan oleh hama, jangan sampai dimakan oleh burung, terus dia tumbuh karena kehendak Allah. Begitu kemudian dipanen oleh petani, dikeringkan, digiling menjadi beras, didorong oleh malaikat terus. Jangan-jangan petaninya menanamnya di Karawang sana, jangan-jangan di Cianjur sana, jangan-jangan di Bogor sana, atau boleh jadi nasi yang ada dihidangkan itu bukan dari republik tercinta ini, tapi dari negara lain. Berapa jarak yang dibutuhkan? Saya hanya butuh 10 langkah misalnya mendatangi nasi di piring itu. Tapi nasi itu mendatangi perlu ratusan bahkan ribuan kilometer. Malaikat mengawal. Itulah Al-Qayyum. Kita hadirkan Allah ketika menyaksikan itu. Belum lagi lauknya, ada ikan teri misalnya, yang kita makan sebagai teman dari nasi ini. Di tengah lautan lepas, ada seekor induk teri yang sedang hamil. Kemudian ketika dia melahirkan, maka ada bayi teri yang dikodo Allah. Ini nanti jadi rezekinya si fulan. Ketika sudah dikodo Allah, maka malaikat wajib mengawal kodok tersebut agar menjadi kodar. Sampai kepada si fulan yang sudah ditentukan rezeki teri itu. Teri yang baru lahir masih bayi, dia harus makan apa? Disiapkan makannya oleh malaikat. Kemudian jangan sampai teri ini dimakan oleh ikan yang lebih besar, karena sudah dikodo jadi rezekinya si fulan. Didorong dari laut lepas, ditangkap nelayan ketika dewasa teri ini, dijual di pelelangan sampai ke pasar, sampai ke warung, terus didorong oleh Allah dan malaikatnya sampai ke dapur rumah kita, sampai ke meja makan kita, sampai ke piring kita. Kita cuma beberapa langkah mendatangi dia, tapi dia mendatangi kita. Malikin Nas, Allah rajanya manusia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Masya Allah. Semuanya yang kita saksikan seperti itu. Allah malaikatnya terus mengawal apa kebutuhan kita, itulah Malikin Nas.
Dari tidak ada menjadi ada. Ketika sudah ada, kebutuhan kita apa disediakan oleh Allah. Semuanya disediakan oleh Allah tanpa kita memintanya. Kita tidak pernah meminta. Oksigen buat kita bernapas hari ini, semalam kita tidak minta. Atau buat esok hari kita bernapas, malam ini kita tahajud, kemudian kita berdoa, ya Rabb, siapkan oksigen buat aku napas esok hari. Nggak pernah kita minta. Allah sediakan air di rumah-rumah kita, nggak pernah kita minta. Allah gilir malam jadi siang, siang jadi malam, nggak pernah kita minta. Allah terbitkan matahari, Allah terbenamkan matahari, nggak pernah kita minta. Allah berikan itu kepada kita. Itulah Malikin Nas. Akhirnya Ilahin Nas, Allah sesembahan manusia. Sudah diciptakan, kebutuhannya disediakan, masa iya kita tidak sembah Dia? Masa iya kita tidak patuh terhadap aturannya? Masa iya kita tidak turuti perintahnya? Masa iya tidak kita jauhi larangan-larangannya? Saudara kaum muslimin, mari kita bermuhasabah, kita renungkan bagaimana Allah la ta'khuduhu sinatu walan naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Pasukannya para malaikat tidak ngantuk, tidak tidur, tidak lelah, tidak letih. Ngapain? Mengurus kita manusia dan alam ini. Masa kita yang diurus tidak berbalas kepadanya dengan ta'abbudi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk mengabdi kepadanya.